Halo RBers, apa kabar? Kali ini saya mau sharing film Jumper. Jumper jadi tentang orang bisa teleportasi pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tergantung keganasan, pengalaman, dan kemampuan yang dia sudah punya. Jadi dia kalau belum berlatih ya dia berlatih. Caranya biar bisa masuk ke bunker, misalnya bunker uang bank. Ya dia harus bisa berpikir ke dalam itu seperti apa rasanya, seperti apa yang dia mau di dalamnya, ngelihat uang, apa. Pokoknya dia memikirkan dalam itu. Misalnya dia mau ke Prancis, dia mau ke Menara Eiffel, dia mau ke piramida Mesir. Dia pikirkan otentik atau dia foto, dia Google, dia Google dulu gambarnya apa, ya dia film kalau ada video apa dia ngelihat gitu, tek pindah langsung, pindah mana yang dia mau. Kelemahannya kelemahannya ini hanya film fiksi, jadi nggak ada cerita real orang bisa dengan mudah apa pindah-pindah kayak gitu, jadi bisa ngerampok uang, bisa kaya mendadak, nggak ada kayak gitu teman-teman. Nah itu, nah ada pemburunya namanya Paladin ya, nggak tahu Paladin kalau nggak salah. Jadi dia bisa ngeburu itu, dia alat memburunya itu listrik doang, tongkat listrik panjang. Jadi dia bisa eh, mukul gitu, dan cara nemuin para jumper ini, pelompat waktu ini, dengan ada alat khusus juga yang bisa iniin lorong waktu, bisa melihat lorong waktu. Jadi kalau ada manusia pernah dibawa sama si itu, dibawa pergi sama si jumper, kelihatan, jadi nggak masuk akal. Jadi dia ceritanya waktu kecil dia ditinggal ibunya pergi, alasannya yang dia ngelihat ayahnya tuh suka mabuk-mabukan, suka ngaco. Ibunya pergi, nah dia ditinggal sama ayahnya, dan ternyata nanti dia mengetahui kenapa ibunya pergi, karena demi anaknya, bahwa dia itu paladin, jadi pemburu si jumper. Dia nggak mau ibu sama anak jadi masalah kan, dia harus nangkep ini, dia kayak ada lembaga, ada asosiasi gitu kan, dia nggak mau anaknya sampai harus dia tangkap kayak gitu. Eh, Akhirnya ibunya pergi, nanti dia bakal ketemu ibunya lagi nanti dengan jam dengan dia bisa berpindah-pindah. Misalnya dia suka perempuan, tapi sebelum dia menguasai itu, dia tuh bisa tahu kekuatannya dia waktu dia lagi dibully sama teman sekolah, yang dia ngasih hadiah ke cewek. Terus cewek cerita dia mau ke Prancis, dia mau kemana ngeliat salju di Menara Eiffel kayak gitu kan. Eh, Kemudian waktu dia ngasih hadiah, tahu-tahu temennya itu mergokin dan ngelempar, ya ini kayak apa namanya, nggak suka, dia lempar tuh hadiah ke gundukan ini salju kayak gitu. Tahu-tahu begitu dia kecebur, si perempuan ini juga ikut ngejar dia kan. Dia masuk ke dalam air dibeku, tahu-tahu dia udah pindah di perpustakaan. Jadi dia memikirkan, jadi orang waktu lagi gelagapan itu dia memikirkan sesuatu apa gitu, dia pikirannya buku, dia ingatnya perpustakaan, dia pernah ingat baca buku di sana, yaitu pindah ke perpustakaan. Jadi itu perpustakaan tiba-tiba basah kuyup seperti baru kena banjir sebentar gitu teman-teman. Jadi ya apa yang kita bisa ambil moral di sini, bahwa kita boleh berhayal tinggi, kita boleh berhayal mau mendapatkan sesuatu, memiliki apa yang kita inginkan, berwisata kemana, itu mimpi boleh. Mimpi kalau kita memiliki energi yang baik, kita memiliki kemampuan yang kuat, seperti ini contohnya, dia bisa terwujud. Tetapi apa yang salah itu, misalnya ngerampok, misal kita menguasai secara tidak sah. Jadi efeknya apa, dampaknya hidupnya tidak tenang, dia diuber-uber, kematian anggota keluarganya kan jadi ikut diburu kayak gitu. Coba kalau misalnya dia jujur, ya kan, jalannya karmanya mungkin lebih baik gitu teman-teman. Jadi segala sesuatu itu, orang bisa kaya, orang bisa lagi susah, semua ada apa ya, seperti karma, seperti
sebab akibat dia lagi bisa demikian karena sesuatu, tapi dampaknya ada dampak jeleknya gitu. Ibunya pergi, dampaknya apa? Dia misalnya jadi mandiri. Ayahnya begitu, mungkin ya tapi ayahnya sempat ketemu dia, mohon jangan pergi, biarkan dia menemui anaknya sekali lagi gitu, terakhir kali, karena dia mungkin orang tuanya sudah ada feeling mau pergi, ternyata ayah dibunuh. Jadi ya udah, nilai moralnya teman-teman, kita jalani hidup yang baik-baik saja. Kita punya mimpi, kita rekam, tapi nanti kita menggunakan itu harus pakai kekuatan. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, misalnya dengan hati yang tulus, kita bisa ngelihat, kita bisa ngerasain, atau kita bisa tenang. Kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau mendapatkan pacar yang baik, kita mau mendapatkan kekayaan, kita mau mendapat kerjaan yang bagus gitu. Kita ngerasain hati kita nih gimana, hati kita tenang nggak, atau enggak nih kita setelah berharap, kita biar tenang, kita harus melihat dengan hati. Jadi rasakan hati kita mantep, ya udah, semoga itu semua terlaksana dengan hati yang seperti tidak terpaksa. Jadi apa yang terpaksa, misalnya kita, kalau terpaksa itu kita mungkin apa ya, kita telah kenyang, makan kenyang, paksa makan lagi, jadi apa efeknya, jadi muntah, atau efeknya kita jadi nggak enak badan, jadi sakit. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, hati kita tahu, kita punya perasaan nih, kita sudah kenyang, kita mungkin ya udah diem dulu nggak apa-apa, kita bisa mengerjakan yang lain dulu, tetap mengusahakan hal-hal yang baik. Jadi kehidupan lebih baik untuk kita jalanin, kita nggak seperti terpaksa itu. Itu kuncinya sebetulnya teman-teman dalam meraih semua yang kita inginkan. Jadi perlu ketenangan hati, ada kalanya kita perlu lagi diem dulu, kita harus melakukan sesuatu yang lain dulu, kayak gitu aja intinya. Ya udah, ini film, balik lagi ke filmnya sangat menghibur dan berakhir diceritakan dia bertemu saudara, apa ya sebutannya, sepupu ya kali ya, karena bukan kandung, lain ayah, ibu sama lain ayah. Nah, ibunya alasan begitu, dia kembali berkumpul dengan ibunya. Udah berakhir gitu aja, dan sepertinya dia nikahin sama perempuan yang dia inginkan deh. Jadi kita menginginkan sesuatu, kalau misalnya kita suka, ya bagus, dampaknya itu efeknya jadi panjang. Jadi kita nggak lupa untuk selalu mencintai dia, untuk nanti tetap mau bersama dia, kayak gitu teman-teman. Itu aja yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.